Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sahabat Galilea Community of Christ. Sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan Yesus. Pada hari ini, kitalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan, sorak-sorai, sukacita buat Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan, haleluya. Sebab Tuhan memberikan kuasa buat setiap kita dan menjadikan kita lebih dari para pemenang. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Angkat suara kita dengan sukacita. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yo, sama-sama dengan iman katakan, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Here we go. Haleluya. Dibakala pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Ayo sama-sama lebih semangat lagi, kita angkat suara kita memuji Tuhan. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama, haleluya. Dibakala pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama haleluya, haleluya. Bertepuk tangan di atas kepala kita. Dibakala pancinya Yesus Raja segala raja. Angkat suara kita, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih semangat lagi, katakan haleluya. Dibakala pancinya Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kiri katakan, kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan buat suara haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Sebab itu dengan segenap hati kami datang menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu memulihkan, memberkati, bahkan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati
hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Dengan setiap hati kita sama-sama katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dan sepati kami datang menyembah Kau Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama sembah Tuhan, katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama kita sembah Dia. Oh, segala pujian bagi-Mu, segala sembah kami bagi-Mu, Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau yang setia, Kau kekuatan, Kau keselamatan kami, Tuhan. Sebab itu kami menyembah-Mu, kami memuji-muji-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, kami sembah, oh Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita angkat tangan kita dua-dua sembah Dia. Haleluya. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu.
Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku banyak lebih sungguh lagi segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Oh Tuhan, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku banyak memuji, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku banyak memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk kita membaca dan kemudian kita merenungkan firman Tuhan. Saya ingatkan ada perjamuan kudus ya. Siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur yang ada di rumahmu. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu dengan penuh sukacita. Kami mau bersyukur karena Tuhan mengasihi kami secara luar biasa. Kami ada di hari ini sebagaimana berada di hari Minggu. Kami boleh beribadah kepadamu, memuji, memuliakan Tuhan, bersukacita di hadapanmu semua karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Maka itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Dan Tuhan urapi juga hamba-Mu secara khusus yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku, kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, kita siapkan 2 Korintus 11 pada ayat 7. Paulus tidak mementingkan diri. Kita baca dari ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16 saja ya Bapak Ibu. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Ayat 13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus.
Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ayat 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ayat 16, kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Demikian pembacaan di 2 Korintus 11 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Nah Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa salah satu tugas gereja dan menjadi yang utama adalah memberitakan Injil. Amin. Tanpa memberitakan Injil, maka gereja itu telah kehilangan arah. Tugas utama ini pada mulanya diembangkan kepada murid-murid Tuhan Yesus, kemudian kepada semua orang percaya. Nah, memberitakan Injil baik ke dalam maupun keluar merupakan pekerjaan yang mulia tetapi berat. Mulia karena memberitakan Injil merupakan amanat agung Tuhan Yesus, dan berat karena banyak tantangan yang harus dihadapi. Nah Bapak Ibu, kota Korintus memang area yang menjanjikan untuk persemaian Injil. Kota ini cukup maju dalam bidang ekonomi dan juga dikenal sebagai kota budaya. Kota Korintus dihuni oleh para filsuf yang kemudian melahirkan banyak pengajar-pengajar termasuk aliran sesat. Semua itu tentu saja memberi pengaruh besar bagi gaya hidup dan cara berpikir masyarakat Korintus. Rasul Paulus yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan turut ambil bagian di kota Korintus ini. Rasul Paulus memberitakan Injil dan kemudian berhasil membentuk persekutuan gereja Tuhan di kota Korintus. Rasul Paulus terus mewartakan Injil dan melayani jemaat Korintus dengan segenap hati. Jemaat Korintus itu kemudian hari disusupi oleh pengajar yang lain. Mereka seolah-olah mengabarkan Injil. Mereka memposisikan dirinya sebagai rasul, sama dengan Rasul Paulus. Mereka memang lihai sehingga nampaknya begitu meyakinkan. Mereka pintar berbicara dan tampil bagaikan rasul yang maha kudus. Padahal ajaran mereka menyesatkan. Tujuan mereka hanyalah menyenangkan pendengar, menyenangkan telinga pendengarnya untuk memperoleh upah. Nah, jemaat Korintus memperbandingkan Paulus dengan pengajar lain itu. Mereka menganggap bahwa pengajar lain itu jauh lebih hebat daripada Rasul Paulus. Sementara Rasul Paulus yang rendah hati itu rupanya dipahami sebagai orang bodoh karena tidak banyak bicara. Rasul Paulus sungguh menghadapi situasi yang boleh dikatakan cukup rumit. Satu sisi ia berhadapan dengan rasul-rasul palsu yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Mereka menyelinap masuk ke jemaat di Korintus sehingga merusak persekutuan. Tetapi di sisi lain, Rasul Paulus menyadari bahwa jemaat Korintus berlatar belakang animisme ini belumlah dewasa. Rasul Paulus berkata tentang jemaat di Korintus seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, Rasul Paulus memang belum memberikan pengajaran yang lebih luas dan tentu mendalam tentang kekristenan. Mereka belum mampu menerima ajaran dan tujuan Kristen yang sesungguhnya. Persekutuan gereja Tuhan di kota Korintus belum paham tentang hidup dalam
kebenaran Kristus. Warga jemaat di Korintus sebenarnya orang-orang pintar, Bapak Ibu. Tetapi mereka gagal paham. Rasul Paulus yang rendah hati tapi dianggap bodoh. Rasul Paulus yang tidak menuntut tunjangan tapi dianggap berkecukupan. Padahal Rasul Paulus sesungguhnya membutuhkan dukungan dana dalam pelayanannya. Namun demikian, jemaat di Makedonia yang tidak sehebat jemaat yang ada di Korintus telah mendukung pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus terus memberitakan Injil dengan giat. Menghadapi jemaat yang demikian, Rasul Paulus tampil dengan karakternya. Ia tidak banyak berbicara. Sekalipun ia dianggap bodoh, Rasul Paulus dengan rendah hati berkata, "Terimalah kebodohan saya." Haleluya. Nah, Rasul Paulus berusaha sepenuh hati untuk hidup tidak bercela. Rasul Paulus tidak meminta keuntungan finansial agar mereka dapat ditinggikan. Rasul Paulus menyangkal jaminan materi agar jaminan rohani mereka terpenuhi. Rasul Paulus puas hidup sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Saudara bisa lihat itu di 2 Korintus pasal 6 pada ayatnya yang ke-10. Nah, Bapak Ibu jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengumpulkan orang-orang percaya dalam satu persekutuan bertujuan untuk menantikan kedatangannya, termasuk saudara dan saya. Amin. Nah, di dalam persekutuan tentu kita memuliakan Tuhan atas pengasihannya bagi hidup kita. Kita memuji Tuhan sebagai rasa syukur kepadanya. Dan sebagai persekutuan orang-orang percaya, kita harus membangun hubungan yang baik di antara sesama kita. Agar hubungan dengan sesama dapat terpelihara dengan baik, maka perlu ada kerendahan hati, kemudian mencoba berusaha saling memahami. Jangan sampai gagal paham. Amin. Sebagai persekutuan yang diberi mandat untuk memberitakan Injil, maka kita seharusnya mengambil peran yang dapat mendukung pekerjaan mulia itu. Masing-masing anggota juga melakukan yang berguna dan yang membangun, sehingga setiap orang makin merasakan berkat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, salah satu perjuangan dalam hidup beriman ialah bagaimana hidup dalam kebenaran. Amin. Kita harus hidup dalam kebenaran sesuai dengan status kita sebagai orang benar. Karena oleh penebusan yang dilakukan oleh Kristus, ya di kayu salib, Roma pasal 3:24, saudara dan saya dibenarkan dengan cuma-cuma. Ayat itu mau memberitahu kepada kita bahwa status kita bukan ayat 23 yaitu orang berdosa, tetapi ayat 24 orang benar yang dibenarkan dengan cuma-cuma. Ini status kita. Nah, karena itu mari kita berjuang untuk hidup beriman dengan benar. Ya kan? Kita hidup dalam kebenaran. Nah, hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Sebagai orang Kristen yang mengakui diri sebagai pengikut Kristus, mestinya menyadari bahkan mempraktekkan kebenaran dalam hidup bahwa Allah adalah kebenaran. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Nah, dalam diri Allah tidak ada kepalsuan karena Allah adalah kebenaran. Amin. Selalu ada keselarasan antara apa yang dikatakan Allah dan yang diperbuatnya. Untuk mempraktekkan kebenaran bukanlah hal yang mudah. Ini sangat disadari. Ada perjuangan yang berat. Mengapa? Sebab seringkali apa yang dikatakan susah untuk dipraktekkan. Betul? Kebenaran menuntut kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Itulah yang disebut dengan integritas. Nah, banyak kali kita apa yang kita ucapkan berbeda yang kita lakukan. Tidak ada
kesatuan antara kata dan perbuatan. Nah Bapak Ibu, jadi sekali lagi kita lihat bahwa kalau Yesus berkata akulah jalan, kebenaran dan hidup, berarti di dalam Dia ada kebenaran. Di dalam Dia tidak ada kepalsuan. Selalu ada keselarasan antara yang dikatakan dan yang diperbuat. Nah, karena itu kita mari berjuang untuk hidup di dalam kebenaran itu. Karena Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi ahli Taurat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita bisa hidup dalam kebenaran? Yang pertama, saudara harus punya Yesus. Tanpa Yesus tidak ada kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka harus hidup di dalam Yesus. Artinya bahwa hidup sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Yesus sendiri. Jadi harus punya Yesus, itu yang pertama. Yang kedua, punya prinsip hidup. Jika ya, katakan ya. Dan jika tidak, katakan tidak. Sudah bisa lihat di Matius pasal 5:37. Nah, punya prinsip hidup mengandaikan ada penilaian yang jujur dari pribadi. Sebuah penilaian itu lahir dari sikap objektivitas pribadi itu sendiri. Kebenaran adalah unsur yang sangat esensial sebagai seorang pengikut Kristus. Yesus sendiri dalam hidup, selama dia hidup selalu memperjuangkan kebenaran itu. Perjuangan Yesus itu dibuat dalam bentuk pengajaran-pengajarannya tentang kerajaan Allah, tetapi juga dapat terlihat dari tindakan-tindakannya. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita juga wajib, sekali lagi wajib untuk mempraktekkan kebenaran itu. Berjuang untuk kebenaran itu sendiri. Karena dikatakan di 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6, ya. Saya akan bacakan untuk saudara di 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita wajib untuk hidup seperti Kristus telah hidup. Yaitu apa? Mempraktekkan kebenaran itu. Berbicara banyak hal tentang Kristus adalah upaya untuk memperjuangkan kebenaran itu. Namun, dengar baik, hal itu belum lengkap jika hanya menjadi sebuah teori. Mesti dibarengi dengan cara hidup dari manusia itu sendiri. Karena itu Paulus berkata begini, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Menjadi sebuah omong kosong jika pribadi berbicara banyak tentang kebenaran, tetapi tidak mempraktekkan kebenaran itu. Mempraktekkan kebenaran misalnya berbicara secara jujur, punya ketulusan hati, dan suka berterus terang. Sederhana kan? Jujur, punya ketulusan, dan berterus terang. Muncul pertanyaan reflektif yang ada dalam hati kita. Sudahkah kita hidup dalam kebenaran? Lalu kebenaran semacam apa yang telah kita hidupi selama ini? Apa yang harus kita buat untuk terus berada dalam kebenaran itu? Saudara, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus dengan sungguh menyadari bahwa dalam hidup terkadang kita belum sempurna untuk hidup dalam kebenaran. Rasa malu dan takut seringkali menjadi penghambat untuk kita bisa mempraktekkan kebenaran itu. Terkadang kita malu untuk menyampaikan suatu kebenaran jika itu dapat menyakiti perasaan orang lain. Kita malu untuk menyatakan sesuatu itu salah jika pada akhirnya kita akan disalahkan. Begitulah bermacam-macam perasaan yang muncul sebagai penghambat untuk kita hidup dalam kebenaran. Kita merasa bahwa kita sering menggunakan topeng, masih hidup dalam sebuah kepalsuan. Kesadaran ini mengantar kita
untuk mengambil sebuah komitmen bahwa hidup dalam kebenaran selalu mengandung konsekuensi. Misalnya, tidak disukai oleh orang lain, dianggap tidak setia kawan, dianggap sok suci dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saya mau katakan, sebagai pengikut Kristus, dengar baik, komitmen untuk kebenaran harus dijunjung, entah apapun konsekuensi yang harus kita terima. Setuju? Tulis di situ setuju dan amin. Untuk itu, mulai dari sekarang ini, perasaan-perasaan yang mencegah kita untuk hidup dalam kebenaran harus kita hilangkan. Amin. Saya kira kita pasti mampu. Hanya persoalannya adalah kita tidak mau. Nah, karena itu mari berkomitmen untuk terus hidup dalam kebenaran apapun konsekuensinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami baca, kami dengar, kami renungkan, supaya kami hidup dalam kebenaran Kristus. Kami tidak hidup dengan cuma-cuma, kami akan selalu berkomitmen untuk menyatakan kebenaran Kristus, apapun resikonya. Berkati kami semua, terpujilah Engkau. Saatnya kami akan menerima tubuh darah-Mu, sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Tapi sebelumnya kami akan memberikan juga yang terbaik untuk Tuhan, menopang pekerjaan Tuhan di Galilea Community of Christ melalui persembahan yang akan kami transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Hamba doa untuk setiap mereka yang memberi, Tuhan berkati, tidak kekurangan, tidak sakit-sakitan, tidak miskin. Di dalam nama Yesus, setiap rupiah yang mereka berikan Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, sambil memberi kami siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Baiklah saudara, tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Saudara bisa memberikan persembahan saudara dengan mentransferkan di nomor-nomor yang telah tertera di layar saudara. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Baik, kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus.
Kita baca di 1 Korintus 11:23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita ambil hostis, saya jemput semua berdiri, kita angkat, kita pegang dengan tangan kita angkat di atas kepala kita, katakan apa yang saya katakan ya. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka di atas kayu salib tubuhmu ditikam, ditombak, dihancurkan. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya tidak boleh ada satupun penyakit di dalam tubuh kami. Sebab oleh bilur-bilurmu semua penyakit kami disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus 11:25, demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita ambil anggur, kita angkat, ikuti apa yang saya katakan. Mari kita katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua menerima semua janji-janji yang Tuhan berikan kepada kami, sebab kami percaya darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib menguduskan, membenarkan kami di hadapan Allah satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, artinya kami telah ditetapkan untuk menerima semua berkat yang menjadi haknya orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Yesus Kristus, darah Kristus ini memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terpapar oleh kuman, virus, sakit, penyakit. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu sudah kami terima, dan kami yang sakit sudah sembuh, kami yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, kami mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka terima kasih untuk tubuh darah-Mu yang sudah kami terima saat ini. Kiranya Engkau yang memerintah atas kehidupan kami, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, dan kiranya hari ini dan seterusnya kami mau hidup dalam kebenaran, berkomitmen untuk hidup penuh dengan integritas, dan kami akan selalu memperhatikan bagaimana kami hidup. Cara hidup kami kiranya berkenan kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang bersama dengan hamba dalam ibadah kesempatan ini. Tuhan jawab doa-doa mereka semua. Tuhan tilik keberadaan mereka. Yang sakit sudah disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Sebab Engkau yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, Engkau yang akan memberikan kelegaan. Terpujilah Engkau,
berkati bangsa dan negara di mana kami tinggal, kami berada, pemerintahnya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ibadah telah selesai. Terus setia beribadah. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.